Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesalahan-kesalahan yang mungkin kita temui dalam proses penelitian kita yang terjadi secara sistematis, ya, bias. Nah, dan bagaimana cara pencegahannya. Ya, jadi kesalahan ini sering kita temui dan ini bisa mempengaruhi hasil dari penelitian kita. Jadi penarikan kesimpulannya bisa saja salah, ya. Nah, jadi ini kita belajar untuk mengenali, kemudian kita mencegah biar tidak terjadi, ya, biar tidak terjadi bias dalam penelitian kita. Nah, jadi penelitian itu adalah kita melakukan estimasi atau kita melakukan suatu perkiraan, ya, tentang permasalahan yang terjadi pada populasi. Tetapi kita tentu tidak melakukan pemeriksaan pada seluruh populasi. Nah, jadi kita melakukan estimasi saja. Karena kalau untuk melakukan pada seluruh populasi tentu akan memakan banyak waktu, tenaga, ya, sumber daya. Nah, jadi kita melakukan estimasi tentang permasalahan pada populasi dengan kita melakukan sampling saja, ya. Nah, jadi tidak semua populasi kita lakukan pemeriksaan atau analisis. Nah, pada penelitian deskripsi yang sifatnya hanya menjelaskan saja, jadi kita tidak melakukan penarikan kesimpulan, ya. Nah, ini kita melakukan estimasi terhadap ukuran dan parameter kejadian penyakit di populasi. Nah, sedangkan kalau untuk melakukan penelitian analitik, kita fokus untuk melakukan estimasi terhadap hubungan, ya, hubungan yang mengarah ke hubungan sebab akibat pada suatu populasi. Nah, berbeda dengan deskriptif, tadi kita melakukan estimasi terhadap ukuran dan parameter kejadiannya saja. Nah, sedangkan pada penelitian analitik kita melakukan estimasi terhadap hubungan yang mengarah kepada hubungan sebab akibat, ya. Jadi penting sekali untuk mempelajari kesalahan estimasi, kemudian jenis-jenisnya, sumber-sumbernya, dan cara menanggulanginya, ya. Nah, jenis kesalahan itu bisa terjadi secara tidak sistematik atau random, ya. Kemudian bisa juga secara sistematik atau non-random, atau yang disebut dengan bias, ya. Nah, kalau yang tidak sistematik atau non-random error ini adalah kesalahan estimasi yang memang terjadi secara acak. Jadi lebih banyak disebabkan oleh variasi sampling, besarnya sampel, dan karakteristik data statistik variasi yang sangat beragam. Nah, tetapi kalau yang kesalahan yang sistematik, kesalahan estimasi yang sistematik, ini disebut dengan bias. Jadi ini diakibatkan oleh berbagai aspek metodologi selain variasi sampling. Jadi aspek lain selain variasi sampling. Jadi misalnya ada kesalahan di desain studinya, ya, atau di kesalahan analisisnya, atau kesalahan seleksi subjek penelitian bisa juga, ya. Kemudian kesalahan di informasinya, kualitas informasinya yang dikumpulkan itu tidak valid, ya, salah kuesionernya, ya. Kemudian misalkan alatnya dia tidak dilakukan kalibrasi. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sifatnya sistematik atau bias ini dapat mengganggu penarikan kesimpulan pada penelitian kita. Nah, bias ini penting sekali diidentifikasi sejak proposal penelitian sehingga dapat diminimalisir. Nah, ini pentingnya pembimbing, ya, pembimbing proposal penelitian
para pembimbing dan penguji akan meninjau berbagai aspek dari penelitian agar tidak terjadi bias pada aspek metodologinya. Jadi nanti akan dilihat desain studinya apakah cocok, ya. Kemudian analisis yang digunakan apakah uji statistiknya cocok, kemudian subjeknya apakah cocok juga dengan tujuan penelitian kita, ya. Nah, ini. Jadi semua literatur wajib menyampaikan identifikasi terhadap kesalahan sistematis, ya. Jadi agar kesimpulan penelitian yang kita ambil itu tidak salah. Nah, pembagian bias itu secara sumbernya bisa dibagi menjadi 3, ya, yaitu bias seleksi, kemudian bias informasi, dan confounding, ya. Nah, bias seleksi itu terjadi karena kesalahan dalam proses seleksi atau partisipasi subjek penelitian. Misalkan contohnya kesalahan dalam pemilihan sampel, ya. Jadi dalam pemilihan sampel itu salah. Misalkan kita ingin meneliti efek suatu obat, ya, nah, secara preklinik, ya, tetapi kita salah memilih sampel, misalkan, ya, mestinya sampelnya itu adalah sel, nah, tetapi yang dipilih ini mencit, misalkan, ya, itu terjadi kesalahan pemilihan sampel. Kemudian yang kedua bisa bias kesalahan pada informasi, di mana pada proses pengumpulan data terjadi kesalahan. Misalkan pada saat pengukuran variabel dengan alat yang tidak dikalibrasi. Misalkan pengukuran spirometri, ya, spirometrinya udah lama tidak dikalibrasi, kemudian alatnya sudah ini rusak mungkin, ya. Nah, jadi pengukurannya itu informasi yang kita kumpulkan tidak akurat karena memang alatnya yang tidak dikalibrasi atau tidak akurat, ya. Kemudian confounding bisa juga terjadi akibat tercampurnya efek pajan utama dengan faktor risiko eksternal lainnya, ataupun ada variabel lain sebagai perancu yang tidak diperhitungkan pada metode maupun saat analisis, ya. Misalkan kita mengambil subjek pasien PPOK, ya. Nah, tetapi pasien PPOK ini punya penyakit lain yang mungkin mengganggu fungsi parunya. Misalkan dia disertai dengan adanya TB paru, ya, atau ada kanker CA paru, ya. Nah, mestinya sampel-sampel yang seperti ini tidak diambil, tidak diikutsertakan di dalam subjek penelitian kita, ya. Jadi ada penyakit lain yang mungkin dia mengganggu, jadi tidak masuk ke dalam subjek kita, ya. Nah, ini harus dihindari, jangan sampai terjadi bias confounding, ya, adanya efek campur pajanan atau faktor risiko yang lain. Nah, kemudian berdasarkan arahnya, tadi kalau berdasarkan sumbernya, ya, ada seleksinya yang salah, ada informasi yang didapatkan yang salah, atau mungkin ada faktor perancu lainnya yang bisa menyebabkan kesalahan waktu kita melakukan analisis. Nah, yang kedua adalah jenis bias itu dibagi berdasarkan arahnya, ya. Ada yang disebut dengan overestimasi, jadi kesalahan hasil estimasi tersebut menjauhi nilai 0 atau nilai yang didapat dari hasil penelitian lebih tinggi dari hasil sebenarnya di populasi, ya. Jadi lebih tinggi daripada yang semestinya. Ada yang underestimasi. Nah, jadi ini hasil penelitian yang didapat nilainya itu lebih rendah dari hasil sebenarnya di populasi. Ya, nah ini juga tidak baik, ya. Jadi kita harus pas, tepat. Jadi populasi kita itu walaupun kita tidak melakukan semua pengukuran pada populasi cukup dengan sampling, tetapi dia akurat, ya, hasilnya sama, gitu, tidak over atau tidak underestimasi. Nah, kemudian bias seleksi tadi, ya, itu termasuk tadi dari pembagian bias berdasarkan sumbernya.
Nah, bias seleksi ini adalah yang berhubungan dengan tadi ya, yang berhubungan dengan pemilihan subjek penelitian yang dimasukkan ke dalam populasi studi. Ya, bisa terjadi pada status penyakit pada studi cohort misalkan, ya, atau status exposure pada kasus kontrol, pada kasus case control, atau kedua-duanya pada studi cross-sectional. Jadi pemilihan subjeknya pada kelompok-kelompok yang dibandingkan ini harus sesuai antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol, ya. Misalkan kita mau melakukan penelitian mengenai efek genetik terhadap PPOK, ya. Nah, jadi yang dijadikan subjeknya itu adalah pasien PPOK, ya. Nah, tetapi harus kita perjelas lagi pasien PPOK yang bagaimana. Jadi kita sempitkan lagi. Jadi pasien PPOK berjenis kelamin laki-laki misalkan. Kemudian perokok, ya. Nah, perokok berat karena biasanya PPOK ini dipicu oleh faktor rokok atau pajanan zat berbahaya. Nah, maka untuk kelompok kontrolnya kita gunakan juga perokok juga. Perokok yang mempunyai karakteristik merokoknya sama dengan kelompok kasus, ya. Jadi merokok itu sudah sama-sama lama, misalkan minimal 10 tahun dia merokok, harus sama dengan kelompok kasus, tetapi dia tidak menderita penyakit PPOK, ya. Nah, jadi harus sesuai. Jadi misalkan pada penyakit PPOK, kalau tadi kelompok kasusnya adalah pasien PPOK yang perokok, ya. Nah, kemudian kalau kontrolnya berarti perokok yang tidak menderita PPOK. Itu untuk kontrolnya, ya. Jadi itu pas. Kalau kita mengambil kontrolnya orang sehat saja yang tidak ada riwayat merokok, itu dimasukkan sebagai kontrol, itu tidak pas, ya, karena kita salah memilih kelompok kontrolnya. Nah, ini yang disebut dengan bias seleksi, ya. Kemudian karakteristik penting bias seleksi ini terjadi ketika menggunakan kriteria yang berbeda dalam proses seleksi subjek. Ini biasanya terjadi di sini, ya. Kemudian besar dan arahnya seringkali tidak dapat diperkirakan. Nah, bias ini sekali terjadi tidak dapat dikendalikan. Tapi kita dapat cegah. Jadi kita penting sekali untuk memilih sampel, ya, atau kelompok yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria. Jadi harus seimbang antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Misalkan untuk case control itu harus benar-benar sama, ya, kelompok kasus dan kelompok kontrolnya. Yang membedakan cuma ada atau tidak penyakitnya saja. Ya, jadi karakteristik yang lainnya sama, umurnya sama, jenis kelaminnya sama, ya. Kalau untuk genetik sukunya pun harus sama, ya. Nah, jenis-jenis bias seleksi ini ada yang self selection bias, ada healthy worker effect, ya, ada selective loss to follow up atau withdrawal bias, ada diagnostic bias, ada lain-lain. Kita akan bahas satu-satu, ya. Nah, kalau self selection bias ini terjadi jika kelompok subjek yang terpapar atau mendapatkan perlakuan diambil dari sekelompok orang yang memang secara sadar memilih untuk terpapar atau mendapatkan perlakuan sebelum mereka terpilih dalam studi. Ya. Nah, contohnya studi hubungan perilaku seksual dengan resiko infeksi HIV/AIDS di kalangan kaum gay, ya. Nah, ini bisa terjadi salah bias seleksinya, ya. Nah, jadi memang bentuk bias semacam ini muncul jika kelompok subjek yang berpartisipasi berbeda secara sistematik dengan yang menolak atau tidak berpartisipasi, ya. Nah, disebut dengan non-respon atau non-participan bias. Nah, jadi terjadi tingkat partisipasinya berbeda antara kelompok studi dengan kelompok kontrolnya, ya, setelah terpilih. Kemudian ada juga healthy worker effect, ya. Ini sering ditemukan pada riset epidemiologi, terutama kesehatan kerja.
Nah, ini terjadi karena membandingkan kelompok pekerja yang terpajan dengan pajanan exposure akibat pekerjaan tertentu dengan kelompok yang tidak terpajan di populasi umum. Nah, karena kelompok masyarakat yang bekerja itu lebih cenderung lebih sehat, ya, lebih sehat ya dibandingkan kelompok yang tidak bekerja. Nah, jadi kalau untuk seperti ini harus benar-benar dipilih. Jangan sampai kelompok yang tidak terpajan itu pada populasi yang dia tidak bekerja atau pekerjaannya berbeda. Nah, jadi harus benar-benar pekerjaannya sama. Ya, yang membedakan cuma ada yang terpajan, ada yang tidak saja. Nah, tetapi pekerjaannya sama harus. Ya, misalkan sama-sama tukang bangunan, ya. Satunya terpajan semen, satunya tidak terpajan semen. Nah, kita mau meneliti asma akibat kerja misalkan, ya. Nah, harus sama-sama tukang bangunan, jangan membandingkan antara tukang bangunan dengan guru. Nah, beda jelas, pekerjaannya berbeda, tidak bisa. Harus sama-sama tukang bangunan, ya. Yang membedakan cuma satu terpajan, satu tidak. Nah, kemudian healthy worker effect ini juga contohnya orang yang memiliki masalah kesehatan cenderung tidak diterima atau dikeluarkan dari angkatan kerja. Nah, jadi memang pada orang-orang yang bekerja itu, pemilik pekerjaan biasanya kan mempekerjakan orang yang sehat saja. Jadi sangat sulit ditemukan orang yang sakit di dalam angkatan kerja tersebut, ya, di dalam lapangan kerja tersebut. Nah, jadi sangat sulit ini, memilihnya harus benar-benar teliti, ya. Contohnya membandingkan populasi pekerja mebel di North Carolina dengan penduduk lainnya yang mungkin bias, karena kelompok pekerja mebel mungkin lebih sehat karena pekerja mebel itu kan kerjaannya berat, jadi memang cenderung lebih sehat daripada penduduk lain yang tidak bekerja. Kemudian ada yang namanya withdrawal bias, ya, terjadi karena subjek yang dipilih tiba-tiba menghilang, ya, karena dia mengundurkan diri, ya, pindah atau meninggal. Jadi pada populasi asal misalkan populasinya 60, 540, 10 dan 390, ya. Nah, tiba-tiba banyak subjek yang hilang, ya. Banyak subjek yang hilang karena dia mengundurkan diri atau dia pindah rumah, ya, sehingga pada populasi studinya dia terjadi pengurangan, ya. Nah, ini akan mempengaruhi angka resiko relatif, ya, karena dia banyak subjek yang tidak bisa diikut sertakan di dalam penelitian lebih lanjut, ya, terutama ini untuk penelitian yang kohort, ya, yang jangka panjang. Ya, yang semulanya resiko relatifnya 4 menjadi 2,6 karena dia waktu diikuti banyak yang berkurang, ya. Kemudian kesalahan pada diagnostik. Nah, ini bisa terjadi waktu misalkan kita meneliti mengenai uji diagnostik, ya, uji diagnostik. Jadi jika dokter dalam mendiagnosis penyakit pada kelompok terpajan dan pada kelompok tidak terpajan menggunakan kriteria diagnostik yang berbeda untuk kedua kelompok tersebut. Nah, ini ya bisa salah biasnya, bisa terjadi bias, ya. Bisa terjadi kesalahan. Misalkan untuk memeriksa pneumonia COVID, ya, pada negara-negara maju itu menggunakan CT scan, ditemukan hourglass appearance, seperti itu ya mungkin ya namanya. Nah, sedangkan pada negara-negara yang berkembang itu kita hanya menggunakan ronsen toraks saja. Nah, kita mau meneliti ya, kita mau meneliti bagaimana ini ya uji diagnostiknya. Nah, sedangkan di negara-negara maju dia menggunakan CT scan, negara berkembang hanya menggunakan X-ray. Nah, jadi ini tidak bisa dijadikan satu penelitian, ya, karena kriteria diagnostiknya berbeda pada kedua kelompok tersebut, ya. Kemudian bisa juga terjadi apabila
informasi tentang pajanan pada pasien mempengaruhi kesimpulan diagnostik klinisi, ya. Jadi sudah dipengaruhi dengan ininya, ya, dengan informasi-informasi sebelumnya, sehingga diagnosisnya itu dipengaruhi, ya, oleh riwayatnya tersebut. Jadi ini bias pada diagnostik, ya. Ini bisa dihindari kalau kita menentukan kriteria diagnosis yang sama, kemudian yang standar, ya. Itu bisa dihindari. Nah, contohnya penggunaan tampon, ya. Nah, dokter itu cenderung mendiagnosis gejala ini, gangguan menstruasi pada perempuan yang sedang menggunakan tampon dan memiliki sedikit gejala mirip, ya. Kemudian dokter menduga bahwa penggunaan tampon ada hubungan antara keluhan pasien dengan penggunaan tampon, ya. Nah, bias seperti ini terjadi karena dokter yang melakukan kesalahan diagnosis tersebut setelah sebelumnya menyadari kemungkinan hubungan penggunaan tampon dengan gejala penyakit tersebut, ya. Ada publikasi dari media sehingga disebut dengan publicity bias. Jadi dia sudah dapat informasi sebelumnya, ya. Nah, dan dia lebih cenderung untuk membenarkan informasi tersebut. Nah, jadi dia bersifat overestimate, ya. Jadi dia bersifat lebih cenderung untuk membenarkan informasi yang dia dapat sebelumnya. Ya, jadi dia nanti diagnosisnya lebih cenderung ke situ. Jadi kalau dia menggunakan tampon, biasanya langsung dia diagnosis dengan penyakit tersebut. Ya, penyakit gangguan saluran ini, ya, saluran berkemih pada perempuan, ya. Kemudian bias Bergson atau Bergson paradox atau hospital admission bias. Nah, ini terjadi jika penyakit tertentu berpeluang lebih besar untuk dirawat dibandingkan penyakit yang lain. Ya, jadi pada kasus case control nih misalnya, ya, pada kasus rawat inap tidak sama peluang kontrol untuk dirawat inap di rumah sakit, ya. Nah, contohnya hubungan hipertensi dengan kanker kulit diteliti dengan rancangan case control. Nah, kontrolnya adalah pasien patah tulang, ya. Jika diasumsikan pada base population tidak ada hubungan pada analisis dan mungkin menghasilkan risiko relatifnya kurang lebih dari 1 karena peluang rawat inap pasien patah tulang itu kan lebih besar dibandingkan penderita kanker kulit. Nah, jadi dia memang suatu penyakit tertentu peluangnya untuk dirawat lebih besar dibandingkan penyakit yang lain, ya. Jadi pada kasus ini tidak cocok mencari hubungan antara hipertensi dengan kanker kulit dengan kasus case control, kontrolnya adalah pasien patah tulang, ya. Jadi pasien patah tulang ini lebih mungkin untuk dirawat di rumah sakit dibandingkan pasien hipertensi dengan kanker kulit, ya. Kemudian inclusion dan exclusion bias. Ini pada kasus case control. Contohnya pada penelitian merokok dengan kanker paru di rumah sakit, memilih pasien emfisema sebagai kontrol akan menghasilkan efek yang underestimate. Sebab merokok juga dapat mengakibatkan emfisema, ya. Nah, jadi pada penelitian merokok dengan kanker paru di rumah sakit, kontrolnya harus pasien yang sehat, ya. Jangan pasien yang bukan kanker paru saja. Pokoknya yang bukan kanker paru dia masuk menjadi kontrol untuk pasien penelitian hubungan merokok dengan kanker paru, ya. Jadi tidak dilakukan tidak dilakukan yang namanya kriteria eksklusi dari suatu kelompok kontrol. Ya, mestinya kelompok kontrolnya adalah pasien yang tidak mempunyai penyakit paru, tapi dia merokok. Nah, gitu, ya. Itu kelompok kontrolnya. Jangan semua pasien yang kontrolnya itu dipilih pasien yang punya penyakit paru karena emfisema ini juga berhubungan dengan rokok, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini
kriteria inklusi atau eksklusinya yang tidak jelas, sehingga dia menyebabkan bias. Nanti kalau kalian melakukan penelitian, kriteria inklusi ya dimasukkan ke dalam kelompok atau dia eksklusi dikeluarkan dari kelompok, itu harus jelas ya. Jangan sampai dia menimbulkan kesalahan atau bias. Ya. Misalkan pada pasien PPOK ya, penyakit-penyakit lain yang mengganggu fungsi paru seperti penyakit kanker ya atau penyakit TB, nah itu disingkirkan ya, dijadikan kriteria eksklusi gitu ya. Jadi penyakit ininya kelompok kontrolnya hanya kelompok kasusnya hanya pasien PPOK saja penyakitnya. Tidak boleh pasien PPOK dengan penyakit-penyakit lain yang memperburuk fungsi paru. Seperti itu ya. Kemudian temporal ambiguity. Nah, ini adalah kesalahan saat mengambil kesimpulan dari sebuah pajanan akibat faktor resiko dari penyakit tertentu. Ya. Nah, jadi peneliti harus memastikan bahwa terjadi pajanan mendahului munculnya penyakit. Ya. Nah, jadi ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kemudian contohnya ini adalah survei cross-seksional dilakukan untuk meneliti hubungan kecemasan ansietas dengan penyakit jantung MCI, myocard infarct ya, myocard infarct. Nah, hubungan positif yang terlihat ada kemungkinan merefleksikan munculnya kecemasan setelah subjek terkena MCI. Nah, ini. Jadi harus kita pisahkan dulu ya. Jadi MCI-nya menyebabkan kecemasan atau kecemasannya itu muncul setelah subjek terkena MCI. Nah, ini harus dijelaskan lebih lanjut ya, harus dibuat kriterianya. Nah, kemudian yang sering juga terjadi ini adalah bias informasi, observasi atau pengukuran. Nah, ini karena terjadi perbedaan sistematik dalam mutu dan cara pengumpulan data. Misalkan kita mengukur ini ya, mengukur derajat gangguan tidur, ya, mengukur derajat gangguan tidur. Nah, kita harus cari kuesioner yang standar, ya, yang standar kuesionernya, yang sudah diakui oleh dunia dan memang digunakan untuk menggolongkan seseorang itu mengalami gangguan tidur atau tidak. Ya, sudah ada itu kuesionernya, ya, misalkan kuesionernya dari mana gitu ya, dari universitas mana seperti itu. Ya. Nah, jangan sampai kita mendiagnosis gangguan tidur cuma ditanya saja dengan pasien apakah tidurnya cukup atau tidak, atau terganggu atau tidak. Nah, sedangkan untuk mendiagnosis seorang pasien itu mengalami gangguan tidur itu perlu kuesioner yang lebih lengkap, yang lebih sahih gitu ya. Nah, jangan sampai karena wawancara yang singkat saja cuma ditanyakan apakah tidurnya terganggu, apakah cukup atau tidak, itu sudah digolongkan menjadi gangguan tidur dan tidak gangguan tidur. Jadi misalkan kita mau meneliti antara hubungan beratnya penyakit PPOK, ya kita menggunakan standar kuesioner MMRC ya, derajat apa namanya untuk gejala klinisnya ya. Nah, dengan gangguan tidur. Nah, gangguan tidurnya itu harus benar-benar didiagnosis dengan sahih, dengan benar, dengan kuesioner yang sudah baku. Jangan sampai kita ngambil dari medical record cuma ditulis ini tidurnya kurang, tidurnya cukup, seperti itu tidak bisa. Itu bisa menyebabkan bias observasi, pengukuran atau bias informasi. Ya. Jadi harus menggunakan kriteria atau metode pengukuran yang benar-benar valid.
Nah, sumber bias informasi ini biasanya kesalahan pengukuran. Ya, ini bisa terjadi nih, salah pengukuran. Misalkan namanya recall bias. Jadi kita ini menanyakan kepada pasien mengenai pajanan ya atau mengenai riwayat pasien yang sudah lama. Nah, ini kan tergantung kemampuan pasien untuk mengingat informasi. Nah, kadang dia ingat, kadang dia tidak. Nah, ini sering terjadi kalau kita melakukan recalling ya, mengingat kembali. Nah, ini sering terjadi nih, bias. Jadi kadang pasiennya pelupa ya, nah, dia tidak ingat. Nah, ini yang sering terjadi, yaitu bias kesalahan informasi pada recall. Ya. Kemudian pada saat wawancara. Nah, ini saat wawancara ini mungkin ada subjektivitas atau sugesti pewawancara dalam proses pengumpulan data. Nah, ini bisa juga menyebabkan bias karena dia lebih cenderung untuk memilih atau mendiagnosis pasien sesuai dengan keinginan dia. Jadi subjektif, sangat subjektif. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kita harus mempunyai kuesioner atau mempunyai alat pengukuran yang objektif, yang bisa kita nilai dengan tepat. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya Cleaver-Hans effect. Ya. Nah, ini terjadi karena subjek merubah respon agar sesuai dengan apa yang dianggap dia menyenangkan peneliti. Ya. Misalkan dia ditanya sudah vaksin COVID atau belum, gitu ya. Nah, dia mau nyenangin peneliti, sudah, dia bilang. Padahal dia belum. Nah, ini yang namanya Cleaver-Hans effect. Jadi, kecenderungan pas subjek untuk merubah respon jawaban sesuai dengan apa yang menyenangkan peneliti atau pewawancara. Ya. Kemudian bias pada sumber informasi, ya. Sumber bias pada informasi itu adalah kecenderungan kesalahan pengukuran pertama. Misalkan pada variabel berskala kontinu yang menghasilkan nilai ekstrim, ya. Ini kesalahan kecenderungan pengukuran pada pengukuran pertama, ya. Ini dapat menimbulkan kesalahan untuk pengukuran yang kedua, ya. Jadi kalau kita mau melakukan pre dan post test, yang pre-testnya salah, kita ngukurnya, ya tentu akan mempengaruhi hasil nanti pada post test. Ya, misalkan mengukur spirometri. Nah, cara pengukuran spirometrinya dia tidak sesuai, tidak standar. Ya, nah, pasiennya mungkin kurang meniup dengan kuat waktu kita mengukur VAV gitu. Ya, dia tidak diinstruksikan pasiennya dengan benar. Nah, tentu itu akan mempengaruhi hasil dengan pengukuran selanjutnya. Ya, jadi kalau kita melakukan pre dan post test, yang pre testnya sudah salah, nah post testnya juga nanti walaupun post testnya benar, tapi kesimpulan kita nanti bisa salah. Kemudian penggunaan kelompok agregat sebagai unit analisis pada penelitian-penelitian yang dirancang untuk mengambil kesimpulan kausal. Ya. Nah, ini dapat menimbulkan bias ekologi. Nah, biasanya ini pada rancangan studi korelasi atau studi ekologi. Jadi kesalahan pengumpulan informasi, ya. Nah, kemudian bias misklasifikasi, itu terjadinya salah pengelompokan, ya. Jadi salah pengelompokan pada variabel pajanan atau variabel penyakit yang dibagi menjadi dua jenis, ada yang non diferensial, ada yang diferensial. Ya, yang non diferensial maksudnya adalah terjadi kesalahan klasifikasi pajanan ketika besarnya klasifikasi yang benar adalah sama untuk semua kategori, ya. Arah bias misklasifikasi non diferensial mendekati nilai 0. Nah, jadi terjadi seperti ini, ya. Nah, contohnya adalah penggunaan suatu obat, ya, salah diklasifikasi sebagai bukan pengguna. Sebaiknya 10%, sebaliknya dari 10% bukan pengguna juga salah diklasifikasikan sebagai pengguna. Nah, jadi ini salah mengelompokkan, ya. Ada yang dikelompokkan sebagai pengguna, tapi semestinya dia bukan pengguna. Ya, ada yang dikelompokkan sebagai
bukan pengguna, tetapi dia sebenarnya pengguna. Ya, nah ini terjadi kesalahan pengelompokan. Jadi ini terjadi kesalahan pengelompokan dan ini akan mempengaruhi hasil. Ya, ini karena 10% saja salahnya ini bisa menyebabkan terjadi perubahan ini odds ratio-nya ya dari 2,3 menjadi 1,8. Nah, ini kan besar ya. Nah, jadi karena dia terjadi kesalahan pengelompokan. Kemudian kalau yang misklasifikasi diferensial ya, ini contohnya seperti ini. Pada sebuah studi kasus dilakukan untuk melihat hubungan antara merokok dengan kanker paru. Ya. Nah, 10% dari nilai ini yang dia merokok dan dia non kanker paru ya. Nah, ini salah diklasifikasikan. Dia diklasifikasikan sebagai orang yang tidak merokok dan dia tidak kanker paru. Nah, di sini terjadi kesalahan sebanyak 10%, ya. Nah, jadi ini akan menyebabkan tendensi diferensial yang salah, ya. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan, ya, pengelompokan, ya. Jangan sampai kita salah melakukan klasifikasi dia ditempatkan di kelompok yang mana, di kelompok memiliki variabel yang dependen positif dan variabel independen positif atau yang mana ya. Kemudian bias overestimate ini mungkin terjadi karena sebagian penderita kanker juga kadang-kadang merokok dan atau merasa menganggap melaporkan diri mereka sebagai perokok ya. Padahal dia bukan perokok ya. Jadi kita harus benar-benar mendefinisikan perokok itu seperti apa sih definisinya. Jangan sampai orang yang dia bukan perokok merasa dirinya perokok. Ini jadi kalau cuma sekali 2 kali merokok sudah dikatakan sebagai perokok, nah itu nanti terjadi bias. Jadi kita misalkan dikatakan perokok yang kita maksudkan ini adalah perokok sedang yang mempunyai indeks Brinkman 300 ke atas misalkan. Nah itu kan jelas. Jadi kalau indeks Brinkman-nya itu di bawah 300 itu bukan perokok. Nah, jelas itu. Nah, jadi tidak ada orang yang bukan perokok mengaku-ngaku perokok. Dia harus memiliki indeks Brinkman yang lebih dari 300 baru dikatakan dia sebagai perokok. Nah, ada juga kadang-kadang orang yang sehat yang sebenarnya perokok, tapi dia nggak ngaku sebagai ini ya, sebagai perokok. Jadi dia ngakunya tidak merokok. Nah, padahal dia seharusnya sudah dikategorikan sebagai perokok. Nah ini jadi kita harus benar-benar menetapkan batasan yang tegas dan jelas ya agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Orang yang dia kadang-kadang merokok ya tapi melaporkan dirinya sebagai perokok berat ya, atau orang yang dia kadang-kadang merokok tapi dia melaporkan sebagai bukan perokok, padahal kalau dikategorikan sebagai perokok dia sudah masuk sebagai kategori perokok ya. Nah, kemudian confounding ya, tadi ada faktor bias confounding namanya. Nah, ini yang disebabkan oleh pajanan yang ini ya, faktor resiko yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi dikenal juga dengan susceptibility bias, specification bias ya. Nah, jadi ada faktor lain yang mungkin dia ikut berperan tetapi tidak disingkirkan faktor ini. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Ya. Jadi ini faktor yang mungkin juga berperan terhadap timbulnya penyakit harus disingkirkan. Jadi harus benar-benar bersih ya. Nah, ini harus dicari faktor-faktor luar yang mungkin dia menjadi faktor confounding variable ya. Harus di list, harus disingkirkan benar-benar. Nah, kemudian perbedaan bias lain dengan confounder dapat diidentifikasi dan diukur secara adekuat ya pada seluruh subjek penelitian. Kita dapat mengendalikan atau menyesuaikan efek yang terdistorsinya. Nah, jadi ini memang harus benar-benar
kriteria inklusi dan eksklusi dalam suatu kelompok itu memang harus benar-benar tegas ya. Nah, sifat confounder ini ada yang sifatnya merupakan pajanan faktor utama ya, ada faktor eksternal ya, atau yang disebut dengan confounder potensial ya. Nah, ini faktor confoundernya ini yang harus kita singkirkan ya, jangan sampai dia mempunyai faktor ini, karena dia apabila memiliki faktor eksternal atau faktor confounder potensial ini, maka hubungan antara pajanan atau faktor resiko utama penyakit ini dengan timbulnya penyakit yang ingin diteliti bisa terganggu penarikan kesimpulan kita. Jadi yang C ini harus benar-benar diantisipasi ya, harus benar-benar dihilangkan dari subjek penelitian kita. Nah, bagaimana kita bisa mencegah terjadinya bias seleksi? Jadi kita sedapat mungkin menggunakan data insiden, ya. Kemudian pada study case control, pilihlah kontrol dari populasi asal yang aktual, ya. Dari mana kasus tersebut muncul. Nah, jadi memang harus populasi yang aktual, ya, yang benar-benar real, ya. Kemudian pada kasus case control yang tidak berbasis pada populasi dapat dipertimbangkan untuk menggunakan lebih dari satu jenis populasi kontrol. Nah, kalau bisa kita gunakan beberapa populasi kontrol yang lain ya, jadi lebih dari satu. Kemudian tetapkan kriteria kelayakan yang sama untuk memilih semua subjek studi. Jadi kriteria inklusi dan eksklusinya harus jelas. Kemudian usahakan agar semua subjek potensial menjalani prosedur diagnostik yang sama, ya. Jadi prosedur penelitiannya harus sama. Jadi kalau misalkan mengukur spirometri harus standar ininya. Bagaimana dia menarik napas maksimal, ya, kemudian dia menghembuskan, jadi harus sama. Jadi pengukurannya akurat. Kemudian setiap subjek itu mendapatkan peluang deteksi yang laporan kasus yang sama. Nah, jadi harus dibuat benar ininya ya, kriteria diagnosisnya yang benar-benar sama ya. Kemudian meminimalkan non-respon atau non-partisipasi dan loss to follow up. Nah, jadi kita memilih subjek penelitian itu kira-kira yang mudah untuk kita follow up ya. Jadi yang agak sulit itu sebaiknya dikeluarkan dari penelitian. Misalkan rumahnya sangat jauh ya, atau aksesnya tidak bisa kita hubungi gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar diminimalkan. Jangan sampai kita melakukan penelitian kohort tetapi banyak dari ininya sampel kita yang lepas atau yang hilang ya. Kemudian kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang riwayat pajanan ya, termasuk waktu, alasan perubahan status pajanan. Ini harus dikumpulkan sebanyak-banyak informasinya. Kemudian upayakan agar penyakit yang didiagnosis itu tanpa pengaruh dan dari pengetahuan tentang status pajanan secara blind ya. Jadi harus benar-benar didiagnosis secara ini ya, secara objektif. Jadi tidak ada pengaruh subjektif. Tidak ada pengaruh pengalaman sebelumnya atau apa gitu ya yang mempengaruhi diagnosis. Kemudian kita sebagai peneliti harus berusaha menjamin objektivitas dan subjek penelitian ya. Jadi kita harus menggunakan kriteria atau definisi penyakit yang ketat ya. Jadi misalkan kita mendefinisikan PPOK derajat ringan, sedang, berat, sangat berat itu ya kalau menurut internasional kan menurut GOLD ya. Nah, itu menurut GOLD jadi kita pakai. Jangan kita pakai menurut yang lain ya. Kemudian menggunakan pendekatan
blinding tadi ya. Ketika mengumpulkan informasi tentang pajanan dan atau penyakit, ini kita juga menggunakan prinsip objektivitas. Kemudian kalau uji eksperimental harus menggunakan placebo, ya. Jadi kita tidak tahu obatnya yang mana, placebo-nya yang mana, ya. Nah, ini harus benar-benar blind. Nah, kita akan tahu nanti setelah di akhir penelitian, ya. Nah, jadi penggunaan placebo dengan kita double blind itu akan Latar belakangnya. akan meningkatkan itu ya. Oh iya, Mon. Akan meningkatkan kesahihan dari penelitian kita. Kemudian kita berusaha menjamin dan memelihara tingkat kevaliditas dari alat dan reliability-nya. Jadi harus alatnya senantiasa ditera ya atau dilakukan kalibrasi ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, alatnya harus sering-sering diperiksa, harus dikalibrasi, dicek ulang. Kalau dia sudah rusak, jangan dipakai lagi. Ya. Kemudian untuk penanggulangan confounding, ya ini pada fase seleksi dari subjeknya itu, sebelum pengumpulan data dapat diterapkan fiksasi pada subjek eksperimental, restriksi, matching, ya. Untuk desain kohort, randomisasi, ya, untuk desain eksperimental murni. Nah, jadi kita harus benar-benar menerapkan ini, ya. Kalau eksperimental murni harus benar-benar random, ya. Kalau untuk kohort harus kita matchingkan, ya, antara kelompok kasus dengan kontrolnya, ya. Kemudian pada fase analisis data dapat dilakukan pengendalian pengontrol atau adjustment terhadap confounder melalui pendekatan analisis stratifikasi atau analisis multivariat. Nah, ini harus dilakukan ini ya, analisis multivariat untuk melihat apakah ada faktor yang dia menjadi confounder ini. Nah, ini nanti bisa kita tentukan ya dia itu confounder atau bukan melalui analisis multivariat. Oke, mungkin sampai sini saja dulu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, silakan Elman. Dokter mau bertanya, jadi setelah kita melakukan kriteria inklusi dan eksklusi, apakah tetap ada kemungkinan hasil penelitian kita menjadi bias? Terus kalau bisa, apakah kita tahu dok caranya apakah penelitian kita ini ada bias ke arah overestimate atau underestimate dokter? Terima kasih. Ya, Elman, bagus sekali pertanyaannya. Itulah kita pentingnya kita membuat tinjauan pustaka. Ya, di bab 2-nya itu. Jadi kita kumpulkan semua teori mengenai penelitian kita, teori-teori yang sudah mapan, yang sudah established. Jadi semua teorinya itu harus masuk di dalam bab 2. Nanti dari bab 2 itu kan kita akan membuat suatu kerangka teori namanya. Nah, di situ kita harus benar-benar paham penelitian kita ini teorinya. Ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, biasanya kriteria inklusi dan eksklusi yang dia kurang tepat itu dikarenakan kita belum memahami teorinya. Ya, jadi mungkin kurang kita membaca atau kurang kita berkonsultasi, ya. Nah, akibatnya untuk kriteria inklusi dan eksklusi pada sampel kita itu kurang tepat, maka bisa timbul terjadinya bias. Ya, intinya kita memang benar-benar harus melakukan studi pustaka yang cukup untuk melakukan suatu penelitian. Jangan sampai ada terjadi kita menentukan suatu kriteria inklusi dan eksklusi yang tidak sesuai. Ya, seperti itu, Elman. Jadi itu dapat dicegah asal kita sudah melakukan tinjauan pustaka yang cukup, ya. Kemudian kita berkonsultasi dengan para pakar, ya. Itu kejadian-kejadian seperti itu dapat dicegah biasanya. Begitu, Elman. Baik dokter, terima kasih. Baik dokter, terima kasih.
Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Dengan Adi, dokter boleh bertanya? Silakan Adi. Dokter, bagaimana kita untuk mengeliminir pada bias confounding sebagai contoh, misalkan tadi menggunakan spirometri Ya. Dengan kasus TB paru yang sudah diobati, dokter. Sebenarnya kan kasus-kasus resisi bukan hanya dari TB, dokter. Ada perancu lain, misalkan dari penyakit silikosis dan sebagainya. Kira-kira bagaimana, dokter? Nah, itu harus disingkirkan. Jadi kriteria diagnosis TB-nya itu memang harus benar-benar matang dia. Jadi dia dikelompokkan sebagai kelompok kasus atau kelompok kontrol. Jadi TB-nya itu memang harus benar-benar murni TB. Jadi tidak boleh dia mempunyai penyakit lain seperti silikosis. Nah, itu kita harus benar-benar menyingkirkan penyakit-penyakit lain selain TB. Jadi dia tidak akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Ya, bisa saja dia pengobatan, kan kita kan mau meneliti efek pengobatan kan terhadap TB kan, MDR misalkan ya. Nah, tetapi karena penyakitnya bukan penyakit TB, dia ada penyakit confounding tadi, ada silikosis atau apa. Silikosis kan mirip TB gejalanya, batuk-batuk lama ya. Ya, tetapi yang membedakan adalah pada TB kan ditemukan Mycobacteriumnya, sedangkan pada silikosis tidak ada Mycobacteriumnya. Dia ada paparan aja terhadap silika atau pasir atau apa gitu. Nah, ini harus benar-benar kita diagnosis secara pas, jadi dikelompokkan. Jangan sampai pasien silikosis atau bagastosis dan lain-lain itu masuk ke pasien TB, karena dia jelas akan merancukan hasil penarikan kesimpulan kita. Jadi gold standarnya untuk TB itu apa gitu ya. Kemudian kita juga mencegah ada confoundingnya tadi, penyakit-penyakit lain. Kita harus cari juga di diagnosis bandingnya kan bisa menjadi silikosis. Nah, kita harus singkirkan ya itu. Jangan sampai dia ada penyakit-penyakit lain yang mungkin mengganggu penelitian kita. Begitu, Adi. Baik, dokter. Jadi seleksinya itu harus benar-benar ini ya, benar-benar pas ya, benar-benar sesuai dengan kriteria seleksinya. Berarti selain dari spiro, kita harus melakukan pemeriksaan tambahan, dokter ya, untuk menyingkirkan dari silikosis, dokter ya. Silikosis apa ininya? Diagnosis goldnya? Pakai bal, dokter. Pakai bal. Oh iya, tapi agak repot ya, mahal ya. Iya, dokter, mahal. Bal itu ya. Nah, berarti ininya aja. Jangan sampai Sputumnya, dia dokter, pernah ya? bekerja di pasir. Oh, iya. Nah, itu ya. Pekerjaan ya. Pekerjaannya itu kita singkirkan aja itu. Kalau misalkan dia buruh pasir gitu ya. Nah, ini kemungkinan dia ini bisa silikosis. Tapi dia kena TB, penting nggak usah diambil. Siap. Nah, ya. Jadi seperti itu kita menyingkirkannya. Jadi kalau mau bal kan mahal mungkin. Nah, jadi iya, kita dokter. singkirkan saja riwayat-riwayat yang dia mungkin bisa menyebabkan dia terjadi silikosis. Gitu. Ya, begitu Adi ya? Ya, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Robi. Mohon izin, Dok, dengan Robi. Dok, masih ada sedikit keterkaitan dengan pertanyaan Adi tadi, Dok. Ya. Kalau Adi itu kan penelitiannya tentang TB atau silikosis yang sebenarnya masih sama-sama punya gold standar untuk alat untuk mendiagnosis terhadap satu penyakit itu, Dok. Ya. Nah, bagaimana dengan cara kita untuk meminimalisir atau menghilangkan confounding factor tadi, Dok, terkait sesuatu yang nggak bisa kita diagnosis, Dok. Misalnya penelitian cross-seksional pajanan merokok di masa lalu terhadap kejadian PPOK, Dok. Sementara kan sebagai manusia kan pajanannya nggak hanya ya, halo. Maaf dokter Robi terputus. Ya, yang penting kita, Robi ya, kita harus benar-benar menentukan ininya ya. Jadi pajanan rokok itu kita kelompokkan dia menjadi seorang perokok atau tidak harus jelas.
Ya, misalkan kita lakukan dengan menggunakan indeks Brinkmann, ya, jumlah Baik, Dok. batang rokok per hari dikali tahun dia merokok, gitu misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan dia merokok 24 batang sehari kali 20 tahun, nah, berarti 480. Nah, itu sudah dikatakan sebagai perokok. Nah, jadi harus seperti itu. Ya. Kalau dia misalkan cuma 2 batang sehari baru merokok, dia rutin atau tidak rutin merokok selama 1 atau 2 tahun, nah itu kan berarti 2 dikali 2, 4 cuma indeks Brinkmann. Jadi dia nggak menjadi seorang perokok. Nah, di situ pentingnya kita menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang tepat gitu. Nah, jadi untuk menyingkirkan jangan sampai orang yang dia sebenarnya perokok tetapi dia tidak mengaku, ya, atau dia sebenarnya tidak merokok tapi nanti digolongkan menjadi seorang perokok. Jadi memang harus bermainnya di kriteria inklusi dan eksklusi dalam dikelompokkan menjadi kelompok kasus atau kelompok kontrol. Seperti itu, Robi. Mohon izin, Dok, ada sedikit lagi, Dok, yang ingin ditanyakan terkait tadi. Tapi kan, Dok, kalau dari riwayat merokok juga kan dimungkinkan juga ada faktor perancu lain, misalnya orang tersebut bukan hanya perokok atau tidak perokok, tapi hari-harinya misalnya berkendara dengan motor tapi nggak pernah pakai masker. Nah, ini teknik-teknik kita untuk membuang kemungkinan untuk membuat bias pada penelitian kita itu seperti apa ya, Dok? Khawatirnya ada kita bisa melakukan studi pustaka lebih lanjut, ya. Apakah memang itu menjadi suatu faktor risiko utama, ya? Kalau yang sudah menjadi faktor risiko utama, misalkan pajanan pembakaran biomasa, jadi ibu-ibu yang masak dengan kayu, ya. Nah, itu bisa terjadi PPOK yang pada non smoking dia karena pajanan paparan biomasa. Tetapi kalau untuk yang pajaran polusi udara, ya, kecuali yang memang dia terpapar zat berbahaya yang jelas paparannya, ya itu bisa dikeluarkan. Tetapi kalau dia tidak terlalu ketara, ya nggak apa-apa dia masukkan. Ya, jadi kalau dia cuma bekerja di pinggir jalan atau misalkan apa, tetapi selama tidak ada studi yang mengatakan dia adalah faktor risiko utama jadi suatu PPOK, ya nggak apa-apa dimasukin. Kecuali yang jelas-jelas tadi, misalkan paparan asap biomasa. Jadi ibu-ibu yang masak kayu, ya, atau masak dia pakai kompor, ya, yang pakai asap itu, nah itu harus dikeluarkan. Jangan dia dimasukkan ke dalam penelitian kita. Jadi memang harus studi pustakanya harus benar-benar ini cukup. Begitu, Robi. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dok, atas share ilmunya, Dokter. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi ini bias dapat kita intinya bias ini dapat kita cegah dengan cara kita benar-benar menguasai apa yang kita ingin teliti, ya. Kemudian kita menguasai metodologinya dengan benar, ya. Jadi kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian pemilihan metodenya, ya, pemilihan alatnya, kalibrasinya, kemudian cara pengambilan sampelnya harus benar-benar dia tercatat, ya, atau dia ada di dalam proposal kita dengan jelas. Nah, jadi proposal ini tujuannya adalah sebagai panduan kita di dalam menjalankan penelitian. Jadi mungkin kita tidak sendiri menjalankan penelitian, kita punya tim gitu, ya. Nah, tetapi selama timnya itu berpandu pada satu proposal yang sama, ya itu nggak masalah. Jadi bukan kita sendiri yang meneliti, mungkin kita punya tim, tetapi kalau dia cara kerjanya dia ini baku, ya, cara kerjanya sama, itu nggak masalah sebenarnya. Ya, yang penting proposal ataupun yang namanya panduan penelitiannya itu harus jelas, ya. Jadi walaupun beberapa orang yang melakukan pengambilan data, tetapi selama panduannya jelas, langkah-langkahnya runtut, nah itu bisa diterima. Begitu ya, adik-adik, ya. Baik, Dokter.
Baik, dokter. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini kuliahnya. Oke, mungkin cukup ya. Bila ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan waktu kita punya ini ya, kesempatan yang lain ya. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.